Merubah ambisi menjadi aksi. Anak muda yang ambisius tapi kalah dengan rasa malas. Pernahkah kalian merasa memiliki impian besar, ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi selalu merasa terhambat oleh rasa malas yang datang begitu saja? Rasanya seperti sudah punya tujuan besar, tetapi setiap kali akan bergerak untuk memulainya, seolah ada suara dalam diri kalian yang berkata, nanti saja. Ini tentu merupakan masalah yang sering dihadapi banyak orang, terutama mereka yang ambisius. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, tetapi ketika harus bergerak, rasa malas selalu datang dan mereka dikalahkan oleh rasa malasnya sendiri. So di sini kita akan mengungkap cerita di balik rasa malas ini, dan lebih penting lagi, bagaimana cara mengatasinya. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda dengan ambisi besar. Dia memiliki impian untuk membangun sebuah bisnis digital, ingin sukses seperti para pengusaha muda yang ia lihat di media sosial. Namun, setiap kali ia membuka laptop dan mulai merencanakan, sesuatu yang aneh terjadi. Ia terhenti di tengah jalan, pemuda ini merasa terjebak antara dua hal. Di satu sisi, ia sangat ingin sukses, tapi di sisi lain, rasa malas membuatnya tidak bisa bergerak. Setiap hari, ia merasa seolah-olah berada di ambang sesuatu yang besar, tapi akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa orang bisa begitu ambisius tapi tetap malas? Jadi, mengapa orang ambisius bisa malas? Sebagai manusia, kita sering berpikir bahwa ambisi adalah segala-galanya. Kita berpikir jika kita memiliki impian besar, kita akan otomatis bekerja keras untuk mencapainya. Namun kenyataannya, ambisi tidak selalu sejalan dengan tindakan. Kenapa bisa begitu? Alasan yang pertama yaitu karena prokrastinasi, menunda-nunda hal besar. Ini merupakan musuh utama di balik kemalasan. Seorang pemuda merasa kebingungan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali ada rencana besar, selalu ada rasa tidak nyaman yang muncul, dan akhirnya ia menunda-nunda. Ini adalah prokrastinasi, masalah besar yang sering terjadi ketika kita merasa takut dengan hal besar yang akan datang. Hingga akhirnya lebih memilih untuk tidur siang daripada mulai bekerja. Menunda-nunda adalah cara otak kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika kita merasa tugas itu terlalu besar atau terlalu rumit, kita memilih untuk menunda, seolah-olah dengan begitu kita bisa menghindari tekanan. Kadang kita berpikir, nanti saja, kan masih ada waktu. Namun, ini justru semakin memperburuk situasi. Rasa takut gagal, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak sempurna, dan perasaan harus selalu melakukan yang terbaik, bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran setan prokrastinasi. Yang kedua, mentalitas takut gagal dan perfeksionis. Lalu ada masalah lainnya, mentalitas takut gagal dan perfeksionis. Seorang pemuda sangat ingin bisnisnya sukses, namun ia khawatir kalau hasilnya tidak sesuai harapannya. Ia ingin semuanya sempurna sejak awal, padahal kenyataannya, tidak ada yang pernah sempurna di awal. Dia mencoba merancang logo untuk bisnis, tapi selalu merasa hasilnya kurang baik, lalu menghapusnya. Masalahnya adalah, dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi sejak awal, itu malah membuat diri kita takut untuk memulai. Kita berpikir, jika ini tidak sempurna, lebih baik tidak dikerjakan sama sekali. Alih-alih fokus pada progres, kita justru terjebak dalam proses yang tidak pernah berakhir karena terus-menerus merasa bahwa hasilnya belum cukup baik. 3. Kelelahan mental, terlalu banyak pilihan, tidak ada tindakan. Setiap hari, seorang pemuda merasa bingung antara banyak pilihan yang ada. Ada begitu banyak hal yang harus diputuskan, sehingga ia merasa lelah mental dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mencoba membaca buku bisnis, namun ia mudah teralihkan dengan notifikasi di ponselnya. Decision fatigue, atau kelelahan karena terlalu banyak membuat keputusan, bisa membuat kita merasa bingung dan akhirnya tidak melakukan apapun. Ketika kita tidak bisa memilih langkah pertama, kita seringkali tidak bergerak sama sekali. Mengatasi rasa malas dan menyusun langkah nyata. Tapi bagaimana cara mengatasi masalah ini? Bagaimana cara orang seperti cerita pemuda tadi bisa mengubah ambisi besar mereka menjadi aksi nyata? Jawabannya ada pada perubahan pola pikir dan sistem yang lebih terstruktur. Pemuda tersebut akhirnya mulai menerapkan beberapa strategi yang mengubah cara kerjanya. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Pemuda memutuskan untuk berhenti berpikir tentang keseluruhan bisnis, dan mulai dengan langkah-langkah kecil. Dia menulis tujuan bisnis dengan sistem SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound.
Alih-alih berkata, saya ingin sukses, ia mulai dengan, saya ingin mendapatkan 10 pelanggan dalam 3 bulan dengan membuat produk pertama yang siap dijual. Dengan cara ini, tujuannya lebih terfokus dan terukur. 2. Membagi tujuan besar menjadi langkah kecil. Untuk mencegah rasa overwhelm, pemuda tersebut membagi setiap tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai setiap hari. Dia menulis to-do list yang sederhana dan bisa diselesaikan dalam 1 hari. Dengan membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil, ia merasa lebih mudah untuk memulai dan tetap termotivasi. Setiap langkah kecil yang dicapai memberikan rasa pencapaian dan momentum untuk terus bergerak. 3. Fokus pada proses, bukan hasil. Pemuda itu juga belajar untuk fokus pada proses, bukan hasil akhir. Ia mulai menerima bahwa tidak ada yang sempurna, dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Dia bekerja dengan lebih santai, tanpa khawatir tentang kesempurnaan. Alih-alih berpikir harus menghasilkan sesuatu yang sempurna, ia mulai memberi ruang untuk kesalahan dan pembelajaran. Fokusnya adalah untuk terus maju, meskipun langkahnya kecil. 4. Time blocking, memaksimalkan waktu dengan fokus. Pemuda tersebut mulai menggunakan teknik time blocking, di mana ia menetapkan waktu tertentu hanya untuk fokus pada pekerjaan, tanpa gangguan. Dia mengatur timer dan mulai bekerja, tanpa membuka media sosial atau mengecek ponselnya. Dengan time blocking, membuat dia bisa lebih fokus dan menghindari distraksi yang selama ini menjadi penghalang besar dalam produktivitasnya. Dengan langkah-langkah ini, seorang pemuda tersebut berhasil mengatasi rasa malasnya. Meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, ia belajar untuk tetap melangkah meskipun langkahnya kecil. Kini, bisnis yang ia rencanakan sudah mulai berjalan, dan meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, ia merasa lebih dekat dengan tujuannya. So guys, jika kalian merasa ambisius tapi kalah dengan rasa malas, ingatlah bahwa masalah ini bukan tentang kurangnya motivasi, tapi tentang bagaimana kalian mengatur tujuan dan langkah-langkah kalian. Dengan membagi tujuan besar menjadi langkah kecil, mengatasi rasa takut gagal, dan memfokuskan waktu untuk bekerja, yang besar itu bukan impian kalian, tapi rasa malas. Kalian bisa mengubah ambisi itu menjadi kenyataan. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.